Iman sendiri kan sudah cukup lama di pasar modal, mulai dari dana reksa, kemudian di Mandiri Sekuritas, kemudian pernah di PPA juga, dan juga di Pelindo, saya lupa Pelindo 2 apa 3, bisa dua-duanya, dan juga pernah terakhir di Pertamina sebagai direktur Pertamina. Jadi menurut saya Pak Iman sudah memiliki pengalaman yang cukup lengkap ya. Saya suatu kali pernah bersama Pak Iman waktu saya berada di salah satu sekuritas waktu itu. Kami sama-sama underwrite suatu perusahaan yang mau IPO. Mungkin Pak Iman nggak tahu apakah masih ingat saya atau enggak gitu. Tapi saya pernah bekerja sama dengan Pak Iman. Waktu itu Pak Iman di Mandiri Sekuritas dan saya dari perusahaan sekuritas yang lain. Dan kami waktu itu bersama-sama menjadi underwriter dari suatu perusahaan yang IPO. Jadi saya melihat dari keempat calon yang paket yang masuk ke OJK waktu itu, saya menilai Pak Iman yang pengalaman beliau paling lengkap ya dibanding dengan yang lain. Gitu, Maria. Dari sisi rekam jejak, pengalaman juga paling lengkap ya. Tapi kita lihat dari sisi tantangan yang akan dihadapi Pak Iman dan juga satu paket dari Pak Iman ya. Kita tahu ada beberapa nama-nama yang memang sudah akrab sekali di bursa, misalnya seperti Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa nantinya akan dipegang oleh Pak Yoyo Isar. Kita juga tahu Pak Yoyo udah lama juga di bursa, kemudian juga Salyadi Saputra, Direktur Utama Pevindo yang akan memegang Direktur Pengembangan, kemudian ada Ibu Meti Yusantiati, Direktur Utama Ticmi yang juga di dalamnya Bursa Efek Indonesia akan memegang Direktur Keuangan dan juga SDM. Nantinya akan ada Direktur Penilaian Perusahaan yang akan dipegang oleh Santi Suryandari ya, ex-Direktur BRI dan Reksa Sekuritas, yang nama-namanya juga sudah tidak asing begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih? Saya menilai paket yang sudah dikeluarkan oleh OJK ini pasti sudah mempertimbangkan semua kompetensi dan pengalaman dari masing-masing calon. Menurut saya sih semua incumbent yang masih boleh maju untuk periode kedua harusnya akan terpilih lagi. Hanya sayang di Direktur IT Pak Fitri Hadi tidak mengajukan diri. Jadi menurut saya sih kalau seandainya yang tidak bisa maju lagi kan Pak Inarno dan Pak Hasan Fauzi ya, karena beliau itu sudah 3 kali di SRO. Jadi tidak bisa ke periode kedua. Tapi incumbent yang lain, bayangan saya sih tadinya mereka akan terpilih lagi karena selama periode pertama menurut saya tidak ada kejadian luar biasa yang menghambat mereka untuk maju lagi. Nah, untuk Direktur IT yang sekarang kan diisi oleh Pak Sunandar yang bukan orang baru di pasar modal. Beliau itu seingat saya sudah mulai dari zaman KDEI waktu itu ya, Clearing Depository Efek Indonesia, yang kemudian pecah 2 menjadi KPEI dan KSEI. Jadi Pak Sunandar saya kira sudah sangat memahami teknis operasional dan termasuk aspek IT di bursa dan tentu saja di KPI dan KSEI. Kemudian Direktur Perdagangan Pak Irfan, saya cukup lama bekerja sama dengan Pak Irfan waktu saya menjadi Kepala Divisi. Baik. Jadi saya sangat mengenal Pak dengan baik. Ya. Ya, Pak Hamdi, di periode 2022-2026 begitu ya nanti sebagai masa periode bertugasnya paket ini, tantangan apa yang akan menjadi PR bagi direksi bursa yang baru ini, Pak Hamdi, kalau yang Anda lihat? Tantangan terbesar lagi-lagi adalah masalah literasi ya, Maria, literasi dan inklusi, karena literasi masyarakat terhadap pasar modal saya kira masih di angka sekitar 4 atau 5%. Artinya hanya 4 atau sekitar 5% penduduk Indonesia yang punya pemahaman terhadap pasar modal. Kemudian inklusinya malah lebih kecil, mungkin sekitar 2%-an. Nah, ini menurut saya yang menjadi PR direksi baru Bursa Efek Indonesia, termasuk bekerjasama dengan komisioner OJK yang baru tentunya, untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi masyarakat terhadap pasar modal. Karena salah satu tantangan yang menurut saya juga perlu diperhitungkan oleh pasar modal adalah pertumbuhan dari aset kripto. Indonesia merupakan
negara yang paling cepat pertumbuhan pengguna kriptonya. Kita berada di ranking pertama di seluruh dunia. Saat ini jumlah investor kripto itu ada sekitar 12 jutaan. Sementara pasar modal kan masih di sekitar 8 juta. Ya. Padahal umur pasar modal sudah 30 tahun. Sehingga kalau kita hitung dari sejak pertama kali bursa diswastakan tahun 92. Ya. Sementara kripto yang baru muncul sekitar tahun 2017-2018, sekarang penggunanya di ini tantangan ini yang harus diperhitungkan oleh direksi baru Bursa Efek Indonesia yang nanti segera akan menjabat untuk segera meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal.